Jadi ingat itu sebelum sembahyang, bukan di waktu sembahyang. Kalau sembahyang sudah wajib tidak mengingat apa-apa. Karena itu semuanya membutuhkan proses sehingga kita mencapai kepada puncak kepada ide kita. Ar-Raba'at al-Adawiyah mengatakan seorang perempuan yang dikatakan ratu cinta, yang begitu cinta kepada Allah, karena kecintaannya begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya, bencikah engkau kepada iblis? Katanya, ketika Allah Subhanahu wa taala memenuhi rongga jiwaku dengan kecintaan kepadanya, maka aku tidak pernah benci kepada siapapun, termasuk kepada iblis, karena aku tahu iblis itu adalah makhluk yang Allah perintahkan untuk menggoda dan mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ia juga makhluk Allah dan memohon izin kepada Allah, kalau seandainya dia tidak diizinkan Allah, maka dia tidak akan menggoda. Karena begitu aku mencintai Allah, maka apapun yang dari Allah semuanya aku cintai. Oleh karena itu ketika takdir Allah baik dan buruk itu adalah merupakan dasar daripada pemahaman keyakinan seseorang kepada Allah. Tetapi ketika dia memiliki cinta yang tinggi kepada Allah, maka semua ketentuan Allah tidak ada yang buruk, semuanya baik. Kalau dia tidak memiliki cinta, dia akan bagi, oh ini baik, ini buruk dari Allah. Baik buruk dari Allah itu dasar. Tapi sebenarnya semua dari Allah itu baik, tidak ada yang buruk. Kapan kita mengatakan ini buruk dari Allah? Ketika kita tidak paham kepada maksud dan tujuan Allah, hikmah daripada sebuah kejadian. Ketika kita tidak pahami, maka kita akan mengatakan ini buruk. Atau kita merasa memiliki sesuatu yang hilang dari kita, karena itu merasa milik kita, kita sedih. Jadi dua, hikmahnya karena kita tidak tahu hikmahnya, atau kita merasa itu milik kita sehingga kita sedih ketika suatu musibah menimpa kita. Padahal makanya ketika Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas meninggal anaknya masih kecil, semua ulama aulia datang berziarah kepada beliau. Kemudian beliau mengatakan, ada apa kalian berbondong-bondong datang kepada? Katanya, ya Habib, kami datang kepada anda ini ikut berduka cita atas kematian punya putra. Katanya, kalian salah. Seharusnya kalian mengucapkan selamat kepada, bukan musibah. Tetapi yang menimpaku, yang Allah berikan kepadaku ini adalah suatu kebaikan yang luar biasa. Karena aku teringat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, barang siapa yang meninggal anaknya dan menerima dengan sabar yang telah Allah tentukan kepada dia, maka Allah bangunkan buat dia rumah di tengah surga. Seharusnya kalian ucapkan selamat kepadaku karena aku telah mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, rumah di tengah surga. Bukan musibah. Lantas siapa yang musibah? Kata beliau, yang musibah adalah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, yang harus didatangi dan ucapkan kepada mereka bala sungkawa, yang sebenarnya mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Jadi keyakinan jika sudah mantap tidak memerlukan sebuah bukti. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan Raba'at al-Adawiyah, Raba'at al-Adawiyah mengatakan, uhibbuka hubbain hubbal hawa. Aku mencintai engkau ya Allah, dua cinta. Yang pertama hubbal hawa, uhibbuka hubbain hubbal hawa. Yang pertama aku cinta kepada engkau, cinta bercampur nafsu. Yang kedua katanya, hubban li'annaka ahlan lahu. Aku mencintai engkau ya Allah karena memang kau pantas dicintai. Fa amma hubbul hawa fa syughli bi dzikrika amman siwaka. Adapun cinta yang bercampur nafsu, aku mengingatmu dan juga aku juga mengingat yang lain. Ini nafsu. Kita ingat pada nasi waktu kita lapar. Kita ingat air waktu kita haus. Tapi ketika haus dan lapar tidak datang kepada kita, maka kita merupakan dua kenikmatan Allah. Kata itu, aku mencintai engkau ya Allah karena dua cinta. Yang pertama cinta nafsu, ingat Allah dan ingat yang lain, dikatakan nafsu. Cinta karena memang engkau pantas dicintai. Yang kedua, adapun cinta karena engkau pantas dicintai, fakushifa liyal hijab hatta araka. Kau buka hijabmu sehingga aku dapat melihat keelokan. Kata ulama, yang Imam Ali mengatakan, lau kushifal hijab masdaqtu yakin. Kalau terbuka hijab, aku tidak bertambah keyakinan. Raba'at al-Adawiyah mengatakan, fakushifa liyal hijab hatta araka. Kau buka hijabmu ya Allah, hanya aku pun melihat keelokanmu.
Kata sebagian orang yang tidak paham, oh Rabi'atul Adawiyah lebih tinggi makamnya daripada Imam Ali. Tidak. Yang Rabi'ah masih minta bukti untuk dibuka hijabnya. Sementara Imam Ali mengatakan, lau tushifal hijab masdadtu yaqinan. Kalau seandainya hijabku dibuka, aku pun tidak akan pernah bertambah keyakinan. Tidak perlu bukti. Ini salah paham orang yang mengatakan Rabi'ah terbuka hijabnya, sementara Imam Ali tidak terbuka hijabnya. Salah besar. Imam Ali tidak memerlukan bukti. Karena jika keyakinan sudah mentok, keyakinan sudah full, tidak memerlukan bukti. Tapi kalau masih kurang, maka dia memerlukan bukti. Oleh karena itu, orang yang memiliki keyakinan kepada seseorang, dia akan menafsirkan apa yang dia cintai itu, orang yang dia cintai itu, kepada hal-hal yang lain. Dia akan tafsirkan, walaupun nampaknya buruk, dia akan tafsirkan yang baik. Itu ada cinta. Tapi kalau sudah tidak ada cinta, dia akan melihat secara zahiriyah. Oleh karena itu, betapa banyak orang melihat secara zahiriyah. Dikatakan, ketika seseorang datang berziarah ke makam Abi Yazid al-Bustami. Abi Yazid al-Bustami adalah seorang ulama, seorang wali yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia menjadi pembersih daripada rumah daripada Imam Ja'far Shadiq. Karena 50 tahun meninggalnya Imam Ja'far Shadiq, Abi Yazid al-Bustami baru lahir.